Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mansurin Tutorial. Hari ini saya akan membahas tentang ini ya, timer mesin atau dinamo penggilas. Jadi timer dinamo penggilas sama timer dinamo pengering ini ada sedikit perbedaan ya. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau ini timer dinamo pengering dengan dua kabel ya, dua kabel. Kemudian untuk timer dinamo penggilas di sini ini ada 3 kabel. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Namun sebelum saya menjelaskan, bagi yang baru nongkrong di channel saya, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Bagi yang telah mendukung perkembangan channel ini, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Oke, saya akan menerangkan ini ya, timer tentang ini timer dinamo penggilas ya, timer dinamo pencuci. Di sini ada 3 kabel. Nah, 3 kabel itu cara kerjanya seperti ini. Yang coklat dia sendiri ya, jadi ciri-cirinya dia sendiri coklat. Kemudian ini ada dua berpasangan. Yang coklat ini bisa dipastikan adalah kabel dari arus listrik. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, ada 3. Ini adalah coklat, kabel coklat. Karena saya nggak punya spidol coklat ya, saya tulis aja coklat yang ini. Ini dari arus PLN. Nah, seperti ini simbolnya PLN. Simbolnya gelombang ya, gelombang bolak-balik. Ini dari PLN. Kenapa cuma satu? Karena yang satunya warna biru masuk ke dinamo. Jadi yang satu untuk yang dari PLN, dari colokan itu ada 2 kabel. Yang biru masuk ke dinamo, yang coklat masuk ke timer. Jadi ini harus dihafalin ya. Kemudian perbedaan dengan pengering, kalau di pengering ini ada ini nih, ada saklar pintu. Tapi kalau di penggilas ini nggak ada saklar pintunya ya, nggak ada saklar pintu. Kalau ini adalah untuk menguras air ya, untuk membuka keran pembuangan. Kemudian ini ada 2 kabel warna kuning dan abu-abu. Warna kuning dan abu-abu ini adalah masuk ke kuning ya. Ini dia akan masuk ke kapasitor. Nah, di sini saya gambarkan kapasitor. Saya kasih simbol K saja, kapasitor. Kapasitor itu bentuknya seperti ini ya. Nah, ini bentuknya. Ini ada 2 kapasitor yang dijadikan satu. Kalau bijiannya seperti ini kapasitor ya. Ini yang seperti ini biasanya dipakai di dinamo pompa air atau di kipas angin ya, sama. Kalau yang di mesin cuci biasanya seperti ini. Namun ketika ada salah satu yang putus, Anda bisa menggantinya bijian seperti ini juga bisa. Oke, kapasitor ada 2 kabel. Ini ada 4 kabel karena kapasitornya ada 2 dijadikan satu. Di sini ada 2 kabel, yaitu yang satu kuning masuk ke sini. Nah, kuning masuk ke sini kapasitor. Kemudian yang abu-abu, hitam aja ya, karena nggak ada spidol abu-abu. Ini yang abu-abu masuk ke kapasitor satunya. Nah, seperti ini ya. Diagram instalasinya. Kemudian cara kerja timer ini. Nah, di sini ada ini namanya apa ya, ada lempengan ya, lempengan. Ketika tombol ini diputar, maka dia akan bekerja ya, ada gigi-gigi yang bekerja. Ketika dia diputar, maka ini lempengan ini dia akan menekan, terserah mau kemana dulu, ke sini juga bisa. Nah, dia mau menekan ke sini ya, nah, secara otomatis ya. Kemudian dengarkan ada suaranya, tek. Nah, seperti itu. Ketika ada suara tek gitu, maka ini berpindah, tekanannya berpindah ke sini. Nah, ketika tekanannya berpindah ke sini, maka arus dari PLN. Nah, ini belum saya gambar anunya dulu ya, motornya dulu, dinamonya ada di sini, motor. Ini ada 3 kabel juga, 1, 2, 3. Yang biru dari PLN. Nih, ada kabel biru nih. Nah, ini PLN-nya 2. Yang biru masuk ke sini, biru. Kemudian ini masuk ke kapasitor ya. Ini bisa
bebas kapasitornya yang mana, yang penting satu-satu. Yang abu-abu ke situ, yang kuning, nah yang kuning ke sini ya, kuning. Seperti ini instalasinya, dihafalin ya. Jadi yang mau servis ini harus hafal di luar kepala nih instalasinya. Ketika ada suara tek, dia ini lempengan ini dia ketekan ke sini, maka arus akan mengalir ya, arus akan mengalir lewat sini, masuk kapasitor dan ke dinamo berputar. Umpama ini berputarnya ke kanan misalnya ya, misalnya dia berputar ke kanan searah dengan jarum jam. Kemudian dengarkan tik, ada suara tik tadi ya, maka lempengan ini akan berpindah ke sini. Nah, jadi lempengannya akan berpindah ke sini sehingga arus yang ke sini keputus ya, keputus. Akhirnya arus mengalir dari sini. Nah, masuk ke sini, masuk ke dinamo ya. Jadi arusnya ini kabelnya pindah-pindah. Jadi kalau yang nyambung sini maka arus masuk lewat dari sisi sebelah sini dari kapasitor. Kalau nanti ini putus nyambungnya ke sini, maka arus akan, nah ini tujuannya adalah untuk mengubah arah putaran dinamo ya. Ketika ini putus nyambungnya ke sini, maka arah putaran berubah balik ke sana, nah, berlawanan dengan arah jarum jam. Nah seperti itu ya. Jadi terus menerus, makanya di dalam mesin cuci itu penggilas itu berputarnya bolak-balik, berputar ke kiri. Begitu ada suara tik, maka dia pindah ke kanan, pindah ke kiri. Nah itu yang mengatur adalah timer ini ya, yang mengatur adalah timer. Kalau timernya rusak ya nggak bisa bolak-balik ya. Kalau timernya kabelnya hanya satu, jadinya seperti ini ya. Ini untuk pengering. Nah pengering itu nggak bolak-balik, muternya searah ya sampai kering. Itu kalau untuk pengering ya. Ini bedanya timer pengering dan timer penggilas. Jadi cara kerjanya dia memindah arus. Jadi ketika arus masuk lewat sini, dia berputar ke kiri. Ketika kabelnya dipindah sehingga masuk lewat sini, maka dia berputar ke kanan. Jadi hanya dipindah-pindah. Nah fungsi dari timer ini adalah memindah aliran arus ya, masuk sini, masuk sini, masuk sini, seperti itu. Jadi dipindah-pindah terus sampai waktu yang dikehendaki, sampai ininya habis ya, sampai ininya habis. Nah, selesai, maka begitu dia habis, maka tekanannya ini hilang ya, tekanannya hilang, maka dia berada di tengah-tengah seperti ini, nggak nekan ke sana, nggak nekan ke sini, sehingga nggak ada arus yang masuk ke sini. Akhirnya dinamo berhenti. Nah, seperti inilah cara kerja dari timer. Oke, selanjutnya kita lihat ya prakteknya seperti apa. Kita lihat dulu. Oke, sudah kita sambung ya kapasitor dan anunya. Nanti cara nyambungnya saya jelaskan lagi ya di kelistrikan dinamo penggilas. Kita hanya praktek di sini ya. Kita hanya praktek di ini timer. Jika timernya diputar, maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi seperti ini ya. Jadi ada tekanan tadi, lempengan. Nah, maka dia akan berputar ya. Nah, seperti itu dan berhenti. Dan berbalik arah ya. Nah, putarannya berbalik arah. Kelihatan nggak itu? Karena saking cepatnya di dinamo. Nah, dia balik arah ya. Jadi perhatikan arah putaran dinamonya. Ketika ada suara tek, nah dia balik arah tuh. Oke, dia balik arah. Oke, seperti itu ya cara kerja dari timer. Oke, terima kasih telah nongkrong di channel Mansurin Tutorial. Tentunya jangan kemana-mana karena saya akan membahas tuntas tentang mesin cuci, onderdil apa saja yang ada di dalam mesin cuci, bagaimana cara kerjanya, dan cara servisnya ketika rusak seperti apa. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.